Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan artikel tentang organisasi profesi keguruan, yang dimana saya atas nama Siti Husniatul Hadi akan membahas tentang pengertian organisasi profesi keguruan. Jadi, organisasi terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua yaitu profesi, yang ketiga yaitu guru. Nah, jadi organisasi adalah suatu wadah atau tempat berkegiatan atau melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan dengan bersama-sama. Sedangkan organisasi menurut James Demany pada tahun 1974 menyebutkan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama-sama. Pun definisi organisasi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat dua atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan dilakukan secara bersama-sama. Dan definisi kedua dari organisasi adalah organisasi sebagai fungsi manajemen, yang dimana fungsi manajemen adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mengkoordinasi semua sumber daya, baik itu manusia, waktu, modal, dan lain-lain sebagainya dalam sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, yang melibatkan pembagian tanggung jawab, baik itu tanggung jawab secara kelompok maupun individu. Sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan seseorang yang menuntut keahlian yang didapatkan dari proses pembelajaran. Nah, seperti kita sekarang, contohnya seperti kita belajar supaya nanti kita bisa menjadi seorang guru. Nah, nanti ketika kita menjadi seorang guru, kita harus mempunyai keahlian, tentunya itu akan membuat kita menjadi seorang guru yang profesional. Suatu profesi guru sangat erat kaitannya dengan pekerjaan tertentu, sehingga menuntut keahlian, pengetahuan, keterampilan tertentu pula. Adapun guru adalah merupakan pendidik yang memiliki tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi setiap pembelajaran. Jadi organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik melalui proses pendidik dan pelatihan yang relatif lama, serta dilakukan di suatu lembaga tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun unsur-unsur tertentu, yaitu yang pertama adalah sistem, yakni organisasi merupakan sekumpulan dari sub-sub yang berkaitan. Yang kedua yaitu pola aktivitas, yakni aktivitas yang dilakukan sekelompok secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu sekelompok orang, yakni di dalam organisasi terdapat sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Dan yang keempat yaitu tujuan, yakni sesuatu yang telah direncanakan pasti memiliki tujuan. Dari keempat unsur organisasi profesi di atas, apabila terdapat satu saja unsur yang tidak ada, maka belum bisa dikatakan sebagai suatu organisasi karena tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rozi Arya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari artikel yang berjudul Organisasi Profesi Keguruan. Jadi materi yang akan saya lanjutkan yakni yang berjudul jenis-jenis organisasi profesi guru jenjang pendidikan dasar. Jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia dapat terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Tanggal 25 November 1945 merupakan hari lahir dari PGRI. Setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, tujuan utama dari pendirian PGRI yaitu untuk membela dan memperjuangkan ansip guru pada khususnya dan buruh pada umumnya. Merubah kedalaman peran yang aktif untuk mencapai tujuan minimal dalam hal mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, dan agar dapat berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Yang kedua yakni Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang disebut MGMP. Organisasi MGMP ini
merupakan suatu wadah perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran, dan pengalaman bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru sebagai contoh perilaku perubahan reorientasi yang terjadi di dalam kelas. Tujuan pendirian MBMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam hal peningkatan profesionalisme guru, memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mengembangkan suasana kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan siswa. Yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Yang keempat, Kelompok Kerja Guru atau KKG, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Adapun tujuan dari terbentuknya organisasi KKG yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling bertukar pengalaman. Yang kelima yakni Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Organisasi yang awal mula didirikan di Kota Malang pada tanggal 17 Desember 1975, organisasi profesi guru yang bersifat keilmuan dan profesional ini memiliki kemauan untuk memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai guru pembimbing. Yang terakhir yakni keenam, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau yang disebut PGM Indonesia. PGM Indonesia ini didirikan pada tahun 2008. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk menciptakan guru yang berkualitas, yang bisa bersaing dengan bangsa lainnya melalui seminar-seminar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadi. Saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi dan peran organisasi profesi. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam rangka menjalankan tugas operasional dan mempunyai fungsi untuk peningkatan kemampuan profesional guru, yaitu satu, fungsi pemersatu yang sengaja untuk membuat dorongan agar berusaha menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian, baik bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan filsafat tentang sistem nilai. Dua, fungsi peningkatan kemampuan profesional yang tertuang dalam tentang USPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Kemampuan yang dimaksud adalah kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan pendidikan bahwa organisasi profesi pendidikan berfungsi sebagai wadah pemersatu seluruh anggota profesi yang berkepentingan dalam menjalankan tugas keprofesionalnya. Dengan kata lain, secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu selain melindungi kepentingan para anggota kemandirian dan kewajiban lembaga secara keseluruhan melalui pembinaan dan kompetensi martabat dan sejahtera para anggotanya.